Setahun yang lalu, hidupku hancur berantakan. Aku bekerja sampai kelelahan. Ayahku meninggal secara mendadak dan hubungan asmaraku kacau. Saat itu, aku tidak menyadari bahwa dari penderitaanku akan muncul anugerah terbesar. Aku diperkenalkan pada suatu rahasia besar. Tujuan menjadi masa lalu. Aku mulai menelusuri rahasia itu sepanjang sejarah. Disembunyikan. Sulit percaya siapa saja yang mengetahui rahasia ini. Mereka adalah nama-nama besar dalam sejarah. Kenapa tidak ada yang tahu Aku ingin membagi rahasia itu pada dunia. Aku mulai mencari orang-orang yang masih hidup yang tahu tentang rahasia itu. Satu demi satu, mereka muncul. Rahasia ini mengabulkan semua keinginan Anda. Kebahagiaan dan kesehatan. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa saja. Kita bisa memperoleh apapun yang kita pilih, seberapapun besarnya. Anda ingin tinggal di rumah seperti apa? Anda ingin jadi jutawan? Ingin punya bisnis seperti apa? Ingin lebih sukses lagi? Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Aku sering menyaksikan keajaiban dalam kehidupan banyak orang. Keajaiban finansial, penyembuhan fisik, penyembuhan mental, dan hubungan antar manusia. Semua itu terjadi karena kita tahu bagaimana cara menerapkan rahasia itu. Rahasia itu adalah jawaban dari semua yang telah terjadi. Rahasia itu adalah jawaban dari semua yang telah terjadi. Mungkin saja Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia itu? Akan kuberitahu bagaimana aku bisa memahaminya. Kita semua bekerja adalah suatu kekuatan besar. Kita dibimbing dengan hukum-hukum yang sama. Hukum-hukum alam semesta begitu akurat, sehingga kita bisa membuat pesawat luar angkasa, mengirim orang ke bulan, dan menghitung waktu pendaratan sampai hitungan detik. Tidak masalah jika Anda di India, Australia, New Zealand, Stockholm, London, Toronto, Montreal, atau New York. Kita bekerja dengan satu kekuatan. Satu hukum, yaitu ketertarikan. Rahasia itu adalah hukum ketertarikan. Semua hal yang masuk dalam kehidupan Anda sendiri yang menariknya. Dan semua itu muncul pada Anda lewat bayangan-bayangan yang ada di benak Anda. Hal-hal yang Anda pikirkan. Apapun yang sedang Anda pikirkan, Anda menariknya pada diri Anda.
Orang-orang bijaksana sudah lama mengetahuinya. Bahkan sejak zaman Babilonia kuno, mereka sudah mengetahuinya. Mereka hanya sebuah bangsa kecil. Kenapa 1% dari populasi bisa mendapatkan 96% dari semua uang yang dihasilkan? Anda pikir ini kebetulan? Bukan sama sekali. Memang begitulah adanya. Mereka memahami sesuatu. Mereka memahami rahasia itu. Dan Anda sedang diperkenalkan pada rahasia itu. Cara termudah memahami hukum ketertarikan adalah dengan membayangkan diriku sebagai magnet. Dan aku tahu magnet memiliki daya tarik. Secara sederhana, menurut hukum ketertarikan, kesukaan menarik kesukaan. Tapi ini dalam skala pikiran. Tugas kita sebagai manusia adalah mempertahankan gagasan yang kita inginkan dan membuatnya jelas dalam pikiran. Dari sana, kita mulai menggugah salah satu hukum alam terbesar, yaitu hukum ketertarikan. Anda menjadi sekaligus menarik apa yang paling sering Anda pikirkan. Jika bisa melihatnya dengan pikiran, Anda akan meraihnya. Prinsip itu bisa disimpulkan dengan 3 kata sederhana. Gagasan menjadi kenyataan. Kebanyakan orang tidak paham bahwa gagasan memiliki frekuensi. Semua gagasan memiliki frekuensi. Kita bisa mengukur suatu gagasan. Jika Anda terus-menerus memikirkan suatu gagasan atau membayangkannya dalam pikiran, seperti memiliki mobil baru, uang yang Anda butuhkan, membangun perusahaan, atau menemukan pasangan hidup. Jika bisa membayangkannya, Anda memancarkan frekuensi itu secara konsisten. Gagasan memancarkan sinyal magnetis yang menarik. Persamaannya kembali pada Anda. Bayangkan diri Anda hidup makmur, dan Anda akan menarik hal itu. Itu tidak pernah gagal, selalu berhasil pada setiap orang. Ini masalahnya. Kebanyakan orang memikirkan hal yang tidak mereka inginkan, dan mereka heran kenapa hal itu terus dan terus muncul. Hukum ketertarikan tidak peduli apakah Anda menganggap sesuatu baik ataupun buruk, atau apakah Anda menginginkannya ataupun tidak. Hukum itu menanggapi pikiran Anda. Kalau Anda duduk memandangi hutang yang menggunung atau merasa terpuruk, sinyal itulah yang Anda kirimkan pada alam semesta. Aku cemas memikirkan semua hutang-hutangku. Anda meyakinkan diri Anda dan merasakannya dalam diri Anda. Itulah yang akan terus Anda dapatkan. Hukum ketertarikan sangat patuh. Saat Anda memikirkan keinginan Anda dan berfokus padanya dengan segenap hati, hukum ketertarikan akan selalu mengabulkan keinginan Anda. Saat Anda fokus pada hal yang tidak Anda inginkan, seperti aku tidak mau terlambat, Anda memerintahkan hal itu untuk terjadi. Hukum ketertarikan mendengar bahwa Anda tidak menginginkannya. Jadi hal itu akan muncul berulang-ulang kali. Hukum ketertarikan tidak condong pada keinginan atau hal yang tidak diinginkan. Hukum itu mewujudkan apa yang Anda pikirkan. Hukum ketertarikan itu selalu bekerja. Entah Anda percaya memahaminya atau tidak, hukum itu selalu bekerja. Hukum itu bekerja selama Anda berpikir. Setiap kali gagasan Anda mengalir, hukum ketertarikan sedang bekerja. Saat Anda memikirkan masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, hukum ketertarikan sedang bekerja. Itu adalah proses yang berkesinambungan, tidak bisa ditahan atau dihentikan. Hukum itu selalu bekerja sebagaimana pikiran Anda. Penciptaan tak pernah berhenti. Tiap kali seseorang berpikir atau mempertahankan suatu cara berpikir, dia berada dalam proses penciptaan. Pemikiran tersebut akan menghasilkan sesuatu. Menurut hukum ketertarikan, apapun yang Anda katakan dan Anda fokuskan akan terwujud. Jadi jika Anda mengeluhkan situasi yang buruk, Anda menciptakan lebih banyak situasi yang buruk. Lihat ini, mana tuh? Aku punya seorang siswa bernama Robert. Robert adalah seorang homoseks dan dia mengambil kursus online yang kuajarkan dan mendapatkan akses mengirim email kepadaku. Dan dia menguraikan semua keseraman dalam hidupnya. Di tempat kerjanya, semua berkomplot menindasnya. Dia sering merasa tertekan karena mereka memperlakukannya dengan buruk. Dia bilang saat dia berjalan di tiap blok, dia bertemu pembenci kaum homoseksual yang ingin menyakiti dirinya. Dia ingin sekali menjadi seorang pelawak.
Tetapi saat dia berada di panggung, semua orang mengejeknya karena dia adalah seorang homo. Seluruh hidupnya dipenuhi penderitaan dan kesengsaraan. Dan semua berpusat pada gagasan kenapa dia diserang karena dia adalah seorang homo. Aku mulai mengajarnya dengan mengatakan dia berfokus pada hal-hal yang tidak dia inginkan. Kuingatkan dia tentang email yang ia kirimkan dan kubilang, cobalah kau baca lagi. Perhatikan semua hal yang tidak kau inginkan yang kau ceritakan. Dan kau tampak mempercayainya sepenuh hati. Dan jika kau memikirkan sesuatu hal dengan sepenuh hati, hal itu akan semakin cepat terwujud. Lalu dia mulai menerima gagasan untuk fokus pada hal-hal yang diinginkan dan mulai mencobanya. Apa yang telah terjadi dalam 6-8 minggu sungguh luar biasa. Dia bilang rekan-rekan kerja yang dulu menindasnya, ada yang dipindahkan ke departemen lain, berhenti bekerja, atau juga mulai berhenti mengganggunya. Dan dia mulai menyukai pekerjaannya. Dia perhatikan saat dia berada di jalan, tidak ada yang menghampiri dan mengganggunya lagi. Mereka semua tidak ada lagi. Begitu juga saat dia melawak di atas panggung. Orang-orang mulai menyambutnya dengan meriah dan tidak ada yang mengejeknya. Kehidupannya berubah. Karena dia berhenti memikirkan apa yang tidak dia inginkan, yang dia takutkan dan dia hindari. Dan mulai fokus pada apa yang dia inginkan. Kita bisa memiliki pandangan dan orientasi positif dan cenderung menarik orang-orang, kejadian dan situasi yang positif. Jika kita berorientasi negatif atau sangat pemarah, kita cenderung menarik orang-orang pemarah yang negatif dan juga situasi yang negatif. Akhirnya Anda menarik pada diri Anda. Gagasan-gagasan dominan dalam kesadaran Anda, baik yang dipikirkan secara sadar ataupun tidak sadar. Itu kesulitannya. Jika Anda mencermati rahasia itu dan kekuatan pikiran dan juga niat kita dalam kehidupan sehari-hari, buktinya ada di sekitar kita. Kita tinggal membuka mata kita untuk melihatnya. Anda bisa melihat hukum ketertarikan di mana-mana. Anda menarik segala sesuatu pada diri Anda. Orang, pekerjaan, situasi, kesehatan, kekayaan, hutang, kebahagiaan, mobil yang Anda kendarai, dan komunitas yang Anda diami. Anda menarik semua itu bagaikan sebuah magnet. Anda mewujudkan apa yang Anda pikirkan. Kehidupan Anda adalah perwujudan dari gagasan dalam pikiran Anda. Aku tidak sedang membicarakan tentang hayalan kosong atau omong kosong yang gila. Aku sedang membicarakan pemahaman dasar yang lebih dalam dari pemahaman dasar yang ada. Teori fisika kuantum mulai mengacu pada penemuan ini. Dikatakan bahwa alam semesta tidak akan ada tanpa pemikiran. Sebenarnya, pikiranlah yang membentuk apa yang kita lihat. Hanya karena tidak mengerti, tidak berarti Anda harus menolaknya. Mungkin Anda tidak memahami listrik. Tidak ada yang tahu apa listrik itu sebenarnya. Tapi kita menikmati manfaat adanya listrik. Anda tahu cara kerja listrik, aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, listrik bisa dipakai untuk memasak makanan. Dan bisa membuat kita hangus. Saat mulai memahami rahasia besar itu, seringkali orang menjadi takut akan semua pikiran negatif mereka. Ada dua hal yang perlu mereka sadari. Pertama, saat ini secara ilmiah sudah terbukti bahwa pikiran positif 100 kali lipat lebih kuat daripada pikiran negatif. Itu saja sudah bisa mengurangi kekhawatiran. Dan yang kedua, bersyukurlah ada penundaan waktu, sehingga semua yang Anda pikirkan tidak langsung terwujud. Jika demikian, kita pasti kerepotan. Penundaan itu menguntungkan Anda. Anda bisa mempertimbangkan kembali, memikirkan apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan baru. Jadi Anda harus tahu yang Anda pikirkan dan memilihnya dengan hati-hati dan Anda ingin menikmatinya. Karena Anda adalah mahakarya kehidupan Anda. Anda adalah Michelangelo untuk hidup Anda. Patung yang Anda pahat adalah diri Anda sendiri. Dan Anda melakukannya dengan pikiran Anda. Para pemimpin di masa lalu yang tahu rahasia ini ingin mempertahankan kekuasaan dan tidak membaginya.
Jadi orang-orang dibiarkan tidak mengetahui rahasia itu. Orang pergi bekerja, menjalankan tugas, lalu pulang. Mereka berjalan di tempat tanpa daya, karena rahasia itu hanya diketahui segelintir orang. Kita hidup di alam semesta yang memiliki hukum-hukum. Seperti misalnya hukum gravitasi. Jika Anda jatuh dari sebuah gedung, baik Anda orang baik atau jahat, Anda akan jatuh ke tanah. Semua yang mengelilingi hidup Anda saat ini, termasuk hal-hal yang Anda keluhkan, Andalah yang menariknya. Aku tahu Anda pasti tidak suka mendengarnya. Anda akan langsung bilang, aku tidak menarik kecelakaan mobil itu, aku tidak menarik klien itu, aku tidak menarik hutang, aku tidak menarik apapun yang Anda keluhkan. Dan aku akan mengatakan secara terus terang bahwa Anda memang menariknya. Ini adalah salah satu konsep yang paling sulit dipahami. Tapi setelah Anda bisa menerimanya, hidup Anda akan berubah. Ini bagian dari keseluruhan rahasia besar itu. Kebanyakan dari kita menarik secara otomatis, kita berpikir tidak bisa mengendalikannya, pikiran dan perasaan kita bekerja secara otomatis, jadi segalanya muncul pada kita secara otomatis. Jika ini pertama kalinya Anda mendengarnya, mungkin Anda merasa, oh sekarang aku harus mengawasi pikiranku. Ini bisa merepotkan, memang awalnya terasa seperti itu. Tapi disitulah kenikmatannya. Menurut para peneliti, di dalam satu hari, kita punya sekitar 60.000 gagasan. Bisa bayangkan betapa lelahnya Anda jika mengendalikan semuanya. Untungnya, ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan perasaan. Perasaan memberitahu kita apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran itu membuat Anda merasakan. Emosi merupakan anugerah kita yang luar biasa, yang memberitahu kita apa yang kita tarik. Pikirkan perasaan Anda. Ada perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Anda tahu perbedaan antara keduanya karena yang satu membuat Anda bahagia dan yang lain membuat Anda merana. Perasaan tertekan, bersalah, rasa kesal, dan juga marah. Perasaan-perasaan itu membuat Anda lemah. Itu perasaan yang tidak menyenangkan. Di tingkat lain, hal itu disebut frekuensi buruk, getaran buruk, atau apapun sebutannya. Kebalikannya, Anda punya emosi dan perasaan yang menyenangkan. Anda tahu saat merasakannya karena Anda merasa senang. Gairah, kebahagiaan, rasa syukur, dan cinta. Bayangkan kalau kita bisa merasa seperti itu setiap hari. Saat Anda mengutamakan perasaan menyenangkan, Anda akan menarik lebih banyak perasaan semacam itu dan hal-hal yang membuat Anda senang. Jadi sangat sederhana. Jawabannya adalah apa yang sedang saya tarik, bagaimana rasanya, senang, bagus, teruslah melakukannya. Perasaan kita adalah mekanisme umpan balik yang memberitahu kita berada di jalur yang benar atau sudah keluar jalur. Jika Anda merasa senang, Anda sedang menciptakan masa depan yang sejalan dengan keinginan Anda. Jika merasa sedih, Anda menciptakan masa depan yang tidak sejalan dengan keinginan Anda. Saat Anda menjalani hari-hari Anda, hukum ketertarikan terus bekerja. Semua yang kita pikirkan dan rasakan membentuk masa depan kita. Jika Anda cemas atau takut, perasaan-perasaan itu akan semakin sering muncul sepanjang hari. Apapun yang Anda pikirkan dan rasakan hari ini akan membentuk masa depan Anda. Anda akan mendapatkan apa yang Anda rasakan, bukan saja yang Anda pikirkan. Itu sebabnya kalau seseorang tersanjung saat bangun pagi, mereka menjadi kacau. Penyelidikan tentang korupsi pagi ini. Sepanjang hari mereka penuh dengan kekacauan. Mereka tidak tahu bahwa mengubah perasaan saja bisa mengubah semuanya dan juga kehidupan mereka. Jika hari Anda diawali dengan baik dan Anda merasa bahagia, selama Anda tidak membiarkan suasana mengubah suasana hati Anda, tentunya dengan mood, dengan hukum ketertarikan Anda akan terus menarik lebih banyak situasi, keadaan, dan orang akan mempertahankan perasaan bahagia tersebut. Hari yang baik atau buruk, orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin, intinya adalah orang yang mendominasi pikiran dan perasaan orang-orang tersebut. Anda bisa mulai merasa sehat saat ini juga. Anda bisa mulai merasa makmur. Anda bisa mulai merasakan cinta di sekeliling Anda, meski sebenarnya tidak ada. Hasilnya adalah alam semesta akan menanggapi isi lagu Anda dan akan juga menanggapi hasrat hati Anda, lalu mewujudkannya. Karena itulah yang Anda rasakan.
Pikiran dan perasaan Anda membuat kehidupan Anda akan selalu seperti itu. Dijamin. Pada dasarnya apa yang Anda fokuskan dengan pikiran dan perasaan adalah hal yang Anda tarik untuk Anda alami, baik Anda inginkan atau tidak. Ini sulit diterima. Tetapi saat kita mulai bisa membuka diri, hasilnya menakjubkan. Artinya, apapun dampak pemikiran dalam kehidupan kita, hal itu bisa dihapus dengan mengubah kesadaran kita. Anda menciptakan semesta Anda sendiri. Sangatlah penting untuk kita merasa senang. Karena perasaan senang memberi tanda pada alam semesta dan mulai menarik lebih banyak perasaan senang pada Anda. Jadi semakin sering Anda merasa senang, Anda akan menarik semakin banyak hal yang akan membantu mempertahankan perasaan itu dan menambah kesenangan Anda. Saat Anda sedih, Anda tahu Anda bisa mengubahnya. Putar sebuah lagu yang indah dan mulailah untuk menyanyi. Itu akan mengubah perasaan Anda. Bayangkan seorang bayi, mungkin yang Anda sayangi. Hayatilah dan pertahankan pikiran itu dalam benak Anda. Tutup pikiran dari hal-hal lain. Prinsip ini berlaku untuk hewan peliharaan keluarga yang menurutku sangat bagus karena mereka membuat Anda senang. Saat Anda menyayangi peliharaan Anda, perasaan sayang itu akan membawa hal-hal yang baik dalam kehidupan Anda. Benar-benar suatu anugerah. Saat Anda mulai memahami dan benar-benar menguasai pikiran dan perasaan Anda akan melihat cara menciptakan realita Anda sendiri. Saat itu Anda akan mendapatkan kebebasan dan juga kekuatan. Saat itu Anda akan memahami bagaimana Anda bisa menjadi menciptakan kehidupan Anda dengan menjadi pencipta kehidupan Anda dan menggunakan hukum ketertarikan. Anda akan menikmati kehidupan yang melampaui apa yang Anda bayangkan saat ini. Semenjak aku mempelajari rahasia itu dan mulai menerapkannya, maka hidupku menjadi luar biasa. Kehidupan yang diimpikan oleh semua orang, dan aku memilikinya. Tinggal di rumah megah senilai $4,5 juta, istri yang sangat cantik, bisa berlibur ke semua tempat menakjubkan di dunia, mendaki gunung, menjelajah, dan ikut safari. Dan semua ini terwujud, dan masih terus terwujud. Itu semua karena aku tahu cara menerapkan rahasia itu. Kehidupan bisa terasa sangat menakjubkan. Itulah seharusnya. Dan akan seperti itu jika Anda mulai menggunakan rahasia itu. Banyak orang menanyakan apa tugas mereka dalam proses penciptaan dan apa tugas alam semesta. Sekarang mari kita bahas. Pakai saja metafora ini. Jika membayangkan Aladin dan lampu ajaibnya, Anda pasti pernah dengar. Aladin mengambil lampu itu, membersihkannya, dan keluarlah sang jin. Jin itu selalu mengatakan satu hal. Keinginanmu adalah perintah. Jika kisahnya diusut ke awal mulanya, kini orang berpikir ada 3 permintaan. Tapi jika diusut ke awal mula yang sebenarnya, jumlah permintaan itu tidak pernah ada batasnya. Coba pikirkan itu. Sekarang, pertimbangkan metafora ini lalu terapkan pada diri dan kehidupan Anda. Ingat, Aladin selalu meminta apa yang ia inginkan. Lalu alam semesta ini seperti gambaran jin agung dan tradisi telah menyebutnya dengan beragam nama. Misalnya malaikat pelindung, perwujudan diri yang agung, dan kita bisa menyebutnya apa saja dan pilih yang sesuai untuk Anda. Tapi semua tradisi mengatakan ada sesuatu yang lebih agung dari diri kita. Dan jin itu selalu mengatakan satu hal. Keinginanmu adalah perintah. Ada proses penciptaan yang terdiri dari 3 langkah dan sudah ada selama 2000 tahun. Langkah pertama adalah meminta. Buat permintaan pada alam semesta. Beritahu alam semesta apa yang Anda inginkan. Dan alam semesta akan menanggapi pikiranmu. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Duduk dan tuliskan di secari kertas. Tuliskan dalam bentuk waktu sekarang. Anda bisa memulainya dengan menulis, "Aku senang dan bersyukur." Lalu paparkan kehidupan yang Anda inginkan dalam semua bidang. Ini sangat menyenangkan.
Seperti memiliki alam semesta sebagai katalog dan Anda menelusuri halamannya dan berkata, aku ingin mengalami hal ini, ingin memiliki barang itu, dan ingin mengenal orang seperti itu. Seolah Anda sedang memasukkan pesanan pada alam semesta. Prosesnya semudah itu. Langkah kedua adalah meyakini. Yakini Anda sudah mendapatkannya. Miliki apa yang aku sebut kepercayaan yang teguh. Percaya pada hal-hal yang tidak terlihat. Keinginanmu adalah perintah. Alam semesta akan mulai mengatur untuk mewujudkan keinginan Anda. Kebanyakan orang tidak mengizinkan dirinya menginginkan apa yang benar-benar dia inginkan karena dia tidak tahu cara mewujudkannya. Jika Anda mau sedikit menyelidik, Anda akan melihat dengan jelas bahwa orang-orang sukses tidak tahu bagaimana mereka akan mencapai kesuksesan. Mereka hanya yakin akan sukses. Anda tidak perlu tahu bagaimana cara mewujudkannya. Anda tidak perlu tahu apa pengaturan alam semesta. Jika Anda tidak tahu caranya, Anda akan dibimbing. Anda akan menarik jalannya. Seringkali kita tidak mendapatkan hal-hal yang kita minta. Kita menjadi frustasi dan kecewa. Lalu kita mulai ragu. Keraguan membawa kekecewaan. Kenali perasaan tersebut dan ganti dengan kepercayaan yang teguh. Aku tahu pasti bahwa keinginanku akan segera terwujud. Langkah ketiga dan terakhir dalam proses kreatif adalah menerima. Mulailah menikmatinya. Bayangkan perasaan Anda saat keinginan itu terwujud. Pikirkan sekarang juga. Dalam proses ini, sangat penting untuk merasa senang dan juga bahagia. Karena saat Anda merasa bahagia, Anda memancarkan frekuensi keinginan Anda sendiri. Ini adalah semesta perasaan. Jadi jika Anda hanya mempercayai sesuatu secara intelektual, tapi perasaan yang menyertainya tidak selaras, Anda tidak cukup kuat untuk mewujudkan keinginan Anda dalam kehidupan Anda. Anda harus merasakannya. Saat Anda mengubah hayalan menjadi kenyataan, Anda bisa membangun hayalan yang lebih besar dan juga lebih bagus. Itulah yang dimaksud proses kreatif. Hukum ketertarikan tidak peduli apakah Anda menganggap sesuatu baik atau buruk, atau apakah Anda menginginkannya atau tidak. Hukum itu menanggapi pikiran Anda. Jadi jika Anda duduk memandangi hutang yang menggunung dan merasa terpuruk, sinyal itulah yang Anda kirimkan pada alam semesta. Wah, aku cemas memikirkan semua hutang-hutangku. Anda meyakinkan diri Anda dan merasakannya dalam diri Anda sendiri. Ada sesuatu yang lebih agung dari diri kita, perwujudan diri yang agung, dan kita bisa menyebutnya apa saja dan pilih yang sesuai untuk Anda. Dengan hukum ketertarikan Anda akan terus menarik lebih banyak situasi, keadaan, dan orang akan mempertahankan perasaan bahagia tersebut. Anda akan mendapatkan apa yang Anda rasakan, bukan saja yang Anda pikirkan. Anda meyakinkan diri Anda dan merasakannya dalam diri Anda, itulah yang akan terus Anda dapatkan. Alam semesta suka kecepatan. Jangan menunda, mengecam, atau meragukan. Jika ada kesempatan, hasrat dan dorongan batin, bertindaklah. Itu tugas Anda. Lakukanlah. Hanya itu yang perlu dilakukan. Anda akan menarik semua yang Anda butuhkan. Jika Anda butuh uang, Anda akan menarik uang. Jika Anda butuh seseorang, Anda akan menariknya. Jika Anda butuh buku tertentu, Anda akan menariknya. Anda harus memperhatikan apa yang Anda tarik. Karena saat membayangkan keinginan Anda akan menariknya dan hal itu akan tertarik pada Anda. Tapi semua itu terwujud dengan dan melalui diri Anda sendiri. Semua itu terjadi sesuai hukum. Anda bisa mulai dari nol dan dari ketiadaan. Dan jalan buntu akan muncul jalan keluar.
Coba pikirkan, sebuah mobil berjalan menembus malam. Jarak sorot lampunya hanya 100 sampai 200 kaki ke depan. Anda bisa berkendaraan ke New York dari California di tengah kegelapan, karena Anda hanya melihat 200 kaki berikutnya. Begitulah cara kehidupan ini disingkapkan. Kalau kita yakin 200 kaki berikutnya akan kelihatan setelah itu, maka akan terus seperti itu. Kehidupan Anda akan terus tersingkap. Pada akhirnya, Anda akan sampai di tempat tujuan. Karena memang itulah yang Anda inginkan. Ambil langkah pertama dengan keyakinan. Anda tidak perlu melihat keseluruhan tangga itu. Ambil saja langkah pertama. Hal lain yang sering ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan mobil, hubungan, uang, atau apapun keinginan Anda. Aku tidak punya buku panduan yang menentukan dibutuhkan 30 menit atau 3 hari atau 30 hari. Yang penting, Anda ini sejalan dengan alam semesta. Ukuran bukan masalah untuk alam semesta. Secara ilmiah tidak ada perbedaan dalam menarik sesuatu yang kita anggap besar ataupun kecil. Alam semesta melakukan segala sesuatu tanpa melakukan dengan susah payah. Begitupun dengan rumput, tidak perlu berusaha untuk tumbuh. Terjadi dengan sendirinya dan rancangannya memang sangat hebat. Intinya ada di pikiran kita, juga ada pada pandangan kita. Ini sulit dan akan makan banyak waktu. Atau ini mudah, paling hanya 1 jam. Itu aturan yang kita tetapkan. Bagi alam semesta tidak ada aturan. Anda yang menyediakan perasaan sudah memilikinya. Alam semesta akan menanggapi beberapa orang yang lebih mudah mendapatkan hal-hal kecil. Jadi mulailah dengan hal-hal kecil seperti segelas kopi. Berniatlah menarik segelas kopi hari ini. Bayangkanlah, Anda berbicara dengan teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Entah bagaimana seseorang akan mulai membicarakan orang itu dengan Anda. Orang itu akan menelpon Anda dan mendapat surat darinya. Orang-orang takjub dengan caraku mendapatkan tempat parkir, dan aku melakukannya sejak pertama kali aku memahami rahasia itu. Dan aku membayangkan tempat parkir di tempat yang kuinginkan, dan dalam 95% peristiwa, tempat itu tersedia bagiku. 5% lagi aku harus menunggu 1 atau 2 menit. Seseorang akan keluar dan aku masuk. Itu yang selalu kualami. Banyak orang merasa terjebak, terpenjara, ataupun terkurung dengan keadaan mereka saat ini. Aku ingin menandaskan bahwa situasi Anda saat ini hanyalah realita untuk saat ini. Realita itu akan mulai berubah sebagai hasil dari menonton acara ini dan mulai menerapkan rahasia ini. Saat Anda ingin mengubah keadaan, pertama-tama Anda harus mengubah cara berpikir Anda. Tiap kali Anda membuka surat dan berharap melihat tagihan, coba tebak, Anda akan mendapatkannya. Tiap hari Anda ketakutan dan menerima tagihan. Anda tidak pernah mengharapkan hal-hal besar. Anda memikirkan hutang dan mengharapkan hutang. Jadi hutang pasti muncul agar Anda tidak merasa gila. Tiap hari Anda menegaskan pikiran Anda. Apakah akan ada hutang? Iya, tentu saja. Apakah akan ada hutang? Iya, tentu saja. Kenapa? Karena Anda mengharapkannya. Jadi hutang muncul karena hukum ketertarikan selalu mematuhi pikiran Anda. Bantu diri Anda. Harapkan menerima cek. Kebanyakan orang melihat kondisi hidup mereka dan berkata, inilah jati diriku. Sebenarnya itu bukan. Itu diri Anda di masa lalu. Jika Anda menelaah kondisi kehidupan Anda saat ini, misalnya uang dalam rekening bank Anda tidak banyak, atau tidak memiliki hubungan cinta yang Anda harapkan, atau kesehatan dan kebugaran Anda yang kurang baik, itu sebenarnya bukan diri Anda. Itu adalah hanya bagian sisa-sisa pemikiran Anda pada masa yang lalu. Jika kita menelaah kehidupan Anda saat ini dan menentukan jati diri Anda berdasarkan hal itu, tentunya Anda tidak akan memperoleh kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Semua yang kita alami adalah hasil dari pikiran kita. Apa yang bisa Anda lakukan saat ini untuk mengubah hidup Anda? Aku beritahu, 2 atau 3 hal. Mulailah membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri. Mulailah dengan itu, karena itu mengubah energi dan mulai mengubah cara berpikir Anda. Sebelum latihan ini, mungkin Anda berpusat pada apa yang tidak Anda miliki, keluhan Anda atau apapun masalahnya. Saat melakukan latihan ini, Anda akan menempuh jalan yang berbeda-beda. Anda mulai mensyukuri hal-hal yang membuat Anda merasa senang. Rasa syukur adalah cara terbaik untuk menambah kebahagiaan hidup Anda. Semua pria tahu bahwa jika istrinya menghargai hal-hal kecil yang dia lakukan, apa yang ingin dia lakukan? Dia melakukan lebih.
Intinya adalah penghargaan. Penghargaan akan menarik hal baik dan juga dukungan. Selama bertahun-tahun aku mengatakan bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan dan syukuri. Rasa syukur itulah yang harus Anda miliki. Bagiku itu adalah latihan yang hebat. Mengucapkan terima kasih setiap aku bangun pagi dan menapakkan kakiku di lantai. Lalu aku mulai memikirkan hal-hal yang kusyukuri sambil menyikat gigi dan melakukan rutinitasku di pagi hari. Aku tidak sekedar memikirkannya karena itu suatu kebiasaan, tapi aku mengirimkannya kepada alam semesta dan merasa bersyukur. Jika Anda mulai memandang hal-hal yang sudah Anda miliki dengan cara yang berbeda, Anda akan mulai menarik lebih banyak hal-hal baik untuk disyukuri. Anda bisa berkata, aku tidak punya mobil impian, rumah impian, kesehatan yang kudambakan, atau pasangan hidup impianku, atau apa saja. Tunggu dulu, semua itu adalah hal-hal yang tidak Anda inginkan. Berpusatlah pada hal-hal yang sudah Anda miliki dan syukuri. Dan Anda bisa mengamatinya. Mungkin saja baju yang Anda miliki. Ya mungkin Anda ingin baju yang lain dan akan mendapatkan baju yang bagus jika Anda mulai bersyukur. Orang-orang melintasi waktu saat mereka berkata, situasi tidak berjalan lancar atau kondisinya buruk. Suatu saat keluargaku menghadapi masalah dan aku menemukan sebuah kerikil. Mungkin Anda melihatku memegang batu itu. Aku menemukan sebuah kerikil dan memasukkannya ke saku lalu berkata, tiap kali menyentuh batu ini aku akan memikirkan sesuatu yang aku syukuri. Jadi setiap bangun pagi ku ambil batu itu dari buffet, menaruhnya di saku, dan memikirkan hal-hal yang kusyukuri. Apa yang Anda lakukan di malam hari, Anda mengeluarkan isi saku, dan batu itu masih ada. Aku punya berbagai pengalaman dengan batu itu, beberapa di antaranya luar biasa. Seorang pria dari Afrika Selatan melihatku menjatuhkan batu itu dan bertanya, "Apa itu?" Kujelaskan padanya dan dia menamainya batu syukur. Batu syukur. 2 minggu kemudian aku menerima email dari pria Afrika Selatan ini. Dia menulis kondisi putraku sedang kritis karena penyakit langka semacam hepatitis. Bisakah Anda mengirimkan 3 batu syukur padaku? Itu cuma sebuah batu yang kutemukan di jalan, jadi aku menyanggupinya. Aku harus pastikan batu itu istimewa. Jadi aku pergi ke sungai, mencari, dan memilih batu yang tepat. Lalu mengirimkannya pada pria itu. 4 atau 5 bulan kemudian, aku menerima email darinya yang mengabarkan putranya sudah membaik dan kondisinya juga bagus. Lalu dia berkata, tapi Anda perlu tahu sesuatu, kami menjual lebih dari 10.000 batu dengan harga $10 per buah sebagai batu bersyukur dan uangnya digunakan untuk amal. Terima kasih banyak. Jadi sangat penting untuk memiliki apa yang kusebut sikap bersyukur. Satu lagi yang kusarankan Anda lakukan sekarang juga untuk mengubah kehidupan. Dan proses ini sangat hebat, hingga aku tidak bisa menggambarkan kehebatannya pada diri Anda. Aku menerapkan proses visualisasi dari program Apollo dalam program Olimpiade pada tahun 1980 dan 1990-an. Namanya latihan penggerak visual. Saat membayangkan sesuatu, Anda mewujudkannya. Hal menarik tentang pikiran adalah kami memasang peralatan biofeedback pada atlet Olimpiade dan meminta pada mereka untuk berlari dalam pikiran saja. Secara menakjubkan, otot yang sama bergerak dengan urutan yang sama saat mereka membayangkan pertandingan dengan saat mereka melakukannya di lapangan. Bagaimana mungkin pikiran tidak bisa membedakan apakah Anda benar-benar melakukannya atau hanya berlatih? Jika Anda melakukannya dalam pikiran, tubuh Anda juga melakukannya. Saat Anda membayangkan, dan di saat sedang membayangkan, Anda pikirkan sesuatu dalam benak Anda. Selalu dan selalu pikirkan hasil akhirnya saja. Begini contohnya, coba pandangi punggung tangan Anda. Pandangi secara baik-baik. Warna kulit, bintik-bintik, pembuluh darah, cincin, kuku atau kuku palsu Anda. Perhatikan semua detail itu sebelum memejamkan mata Anda. Lalu bayangkan tangan dan jari Anda saat itu sedang menggenggam kemudi mobil baru Anda. Pengalaman ini begitu nyata Anda rasakan, hingga Anda tidak merasa membutuhkan mobil itu, karena Anda merasa sudah memilikinya. Ya, Anda sudah memiliki mobil itu.
Perasaanlah yang menciptakan ketertarikan. Bukan sekedar bayangan atau sebuah pemikiran. Aku rasa banyak orang berpikir bahwa memikirkan hal positif atau membayangkan apa yang mereka inginkan itu sudah cukup. Tapi, jika Anda melakukan hal itu tanpa merasa makmur, ya kau tahu, menyayangi atau bahagia, tentu hal itu belum tentu bisa menciptakan kekuatan untuk menarik. Disinilah semua rahasia itu mulai beraksi. Buat diri Anda merasa berada dalam mobil itu bukan berkata, andai aku bisa memiliki mobil itu, atau kelak aku akan memiliki mobil itu. Karena itu melibatkan perasaan yang kuat. Anda tidak memikirkan masa kini, tapi masa depan. Jika terus seperti itu, mobil itu tidak akan pernah datang. Rasakan kesenangan dan kebahagiaannya. Tidak soal betapa konyol kedengarannya berteriak di ruangan gelap dan juga sunyi. Uhuh! Lakukan. Banyak orang mungkin berkata, ayolah, masa aku harus melakukannya? Seberapa kuat Anda ingin perubahan? Sekarang perasaan dan bayangan dalam batin Anda itu akan menjadi jalan masuk bagi perwujudan kekuatan dari alam semesta. Aku tidak tahu kekuatan macam apa ini. Yang tahu kekuatan itu ada. Tugas kita bukanlah mencari jalannya. Jalan itu akan muncul dari komitmen dan keyakinan akan apa yang diinginkan. Cara mewujudkan adalah tugas alam semesta. Alam semesta selalu tahu jalan terpendek, tersingkat, tercepat, dan paling harmonis untuk mewujudkan impian Anda. Jika Anda serahkan pada alam semesta, Anda akan terkejut dan takjub melihat perwujudannya. Saat itulah keajaiban dan mujizat terjadi. Anda pasti ingin melakukannya setiap hari. Tapi, aku peringatkan, jangan menjadikannya tugas yang membebani. Kunci penting dari rahasia itu adalah Anda merasa senang. Anda ingin sekali disegarkan dengan seluruh prosesnya. Sebisa mungkin Anda ingin merasa puas, bahagia, dan juga sejalan. Satu-satunya perbedaan antara orang yang menikmati keajaiban hidup dan mereka yang tidak adalah orang-orang yang menikmati ajaibnya kehidupan terbiasa. Mereka terbiasa menggunakan hukum ketertarikan dan keajaiban selalu mengikuti mereka. Karena mereka ingat untuk melakukannya dan melakukannya terus-menerus, tidak hanya sekali. Orang mempertahankannya untuk beberapa saat dan melakukannya dengan baik. Mereka bilang, aku bersemangat, aku menonton acara itu, dan akan mengubah hidupku. Tapi hasilnya belum juga kelihatan. Padahal hasil itu hampir menembus permukaan. Seseorang akan melihat permukaan dan berkata, metode itu tidak manjur. Tahu apa kata alam semesta? Permintaanmu adalah perintah bagiku. Anda gagal mendapatkannya. Setelah mengetahui hukum ketertarikan, aku ingin sekali menerapkannya dan melihat apa yang dihasilkannya. Pada tahun 1995, aku mulai membuat papan visi, di mana aku mengumpulkan sesuatu yang kuinginkan atau sesuatu yang ingin aku tarik, seperti misalnya sebuah mobil, arloji, atau pasangan impianku. Dan kutempel foto keinginanku di papan visi tersebut. Tiap hari aku duduk di kantor, memandang papan ini dan mulai membayangkan. Aku bayangkan sudah mendapatkan keinginanku. Waktu aku bersiap untuk pindah, aku masukkan semua perabotan dan kardus-kardus dalam gudang penyimpanan. Aku sudah 3 kali pindah dalam jangka waktu 5 tahun. Lalu aku pindah ke California, membeli sebuah rumah dan merenovasinya selama setahun. Lalu memindahkan semua barang-barang dari rumah lamaku 5 tahun yang lalu. Suatu pagi, sekitar jam 7.30 pagi, putraku masuk ke kantorku dan salah satu kardus yang sudah 5 tahun tertutup ada di depan pintu. Putraku menduduki kardus itu sambil menendanginya, dan aku bilang, "Nak, tolong hentikan, ayah sedang bekerja." Isi kardus ini apa, Ayah? Aku jawab, itu papan visi ayah. Papan visi itu apa? Tempat ayah menaruh semua cita-cita ayah. Ayah gunting dan ayah tempel sebagai sesuatu yang ingin ayah capai. Tentu saja di usia 5,5 tahun ia belum paham. Jadi aku bilang, mari ayah tunjukkan. Itu cara yang termudah. Lalu kubuka kardus itu dan saat ku keluarkan papan visi, di situ tertempel foto sebuah rumah yang kubayangkan 5 tahun sebelumnya. Yang membuatku terkejut adalah kami tinggal di rumah itu. Bukan hanya rumah yang mirip, tanpa sadar aku telah membeli rumah impianku dan merenovasinya. Saat melihat foto rumah itu, aku mulai menangis karena takjub. Kenapa Ayah menangis? Sayang, akhirnya ayah mengerti cara kerja hukum ketertarikan dan kekuatan visualisasi. Dan akhirnya ayah paham semua yang ayah baca dan ayah kerjakan. Kehidupan dan cara ayah membangun perusahaan.
bisa diterapkan untuk rumah juga, dan ayah membeli rumah impian kita tanpa menyadarinya. Imajinasi adalah segalanya. Itu adalah gambaran dari atraksi kehidupan di masa depan. Tentukan apa yang Anda inginkan. Yakin Anda bisa mendapatkannya. Pasti mendapatkannya. Tidak mustahil bagi Anda. Lalu, pejamkan mata Anda beberapa menit setiap harinya dan bayangkan untuk memperoleh keinginan Anda dan merasa sudah memilikinya. Buka mata Anda, lalu konsentrasi pada apa yang Anda syukuri. Dan kemudian, cobalah menikmatinya, oke? Lalu jalani hari Anda dan serahkan pada semesta alam. Dan percaya bahwa alam akan mencari cara untuk mewujudkannya. Rahasia itu benar-benar mengubah diriku karena aku tumbuh dalam keluarga dengan ayah yang sangat negatif, yang memandang orang kaya sebagai perampok. Ayah yang beranggapan semua orang kaya pasti penipu. Aku tumbuh dengan banyak keyakinan tentang uang. Kalau punya uang berarti Anda jahat. Hanya orang jahat yang punya uang. Dan uang tidak tumbuh di pohon. Ayah bilang padaku, kau pikir ayah Rockefeller? Itulah salah satu frase favorit ayah. Karena itu aku tumbuh dengan kepercayaan bahwa hidup sangat sulit, keras, dan penuh perjuangan. Baru pada saat aku bertemu dengan W. Clement Stone, kehidupanku mulai berubah. Apapun yang bisa dipikirkan seseorang, itu bisa diwujudkan. Saat Stone membantuku, dia berkata, buat tujuan yang sangat besar yang akan membuatmu takjub kalau kau mendapatkannya. Dan dari apa yang kuajarkan padamu, kau tahu, kau akan mencapai tujuan itu. Saat itu, penghasilanku sekitar $8.000 setahun dan entah kenapa, aku menginginkan jumlah yang lebih besar. Jadi kukatakan padanya, aku ingin penghasilan $100.000 setahun. Aku tidak tahu bagaimana bisa mendapatkannya, tidak punya strategi atau peluang. Hanya mengatakan, aku akan menyatakannya, mempercayainya, dan bersikap seolah itu benar. Dan aku melepaskannya. Itulah yang kulakukan. Dan salah satu yang Stone ajarkan adalah memejamkan mata setiap hari dan membayangkan tujuan itu sudah tercapai. Aku membuat pecahan $100.000 dan menempelkannya di langit-langit. Itu menjadi hal pertama yang kulihat saat bangun dan mengingatkanku akan tujuanku. Lalu ku pejamkan mata dan membayangkan memiliki gaya hidup $100.000 setahun. Aku melakukannya. Sungguh menarik. Tidak ada kejadian besar selama 30 hari. Aku tidak dapat ide-ide hebat dan tidak ada yang menawariku gaji lebih besar lagi. Dan tiba-tiba saat aku mandi, sekitar 4 minggu setelahnya, aku mendapatkan ide hebat. Muncul begitu saja. Aku telah menulis sebuah buku dan berpikir, kalau aku bisa menjual 400.000 buku dengan harga 25 sen per buku, aku akan dapat $100.000. Sekarang, bukunya ada. Tapi aku tidak pernah mendapatkan ide itu. Salah satu rahasianya adalah, kalau Anda mendapatkan ide bagus, percayalah dan bertindaklah. Aku tidak tahu bagaimana cara menjual 400.000 buku dan aku memang belum pernah melakukannya. Lalu aku melihat National Enquirer di Swalaya. Aku sudah sering melihatnya, tapi buku itu tidak menonjol. Tiba-tiba itu jadi menonjol bagiku. Aku berpikir, kalau pembaca tahu tentang bukuku, aku yakin pasti 400.000 orang akan membelinya. 6 minggu kemudian aku berpidato di hadapan 600 guru di Hunter College, New York. Setelah selesai, seorang wanita berkata padaku, Ceramahmu bagus sekali. Aku ingin mewawancaraimu. Ini kartuku. Aku bertanya, Anda wartawan? Aku penulis lepas, tapi kebanyakan tulisanku dimuat di National Enquirer. Aku mendengar lagu serial Twilight Zone dalam pikiranku. Kau tahu itu? Metode ini benar-benar berhasil. Lalu artikel itu dicetak dan penjualan buku kami mulai meningkat. Yang ingin kutekankan adalah, aku menarik berbagai peristiwa dan juga wanita itu dalam kehidupanku. Hal-hal kecil yang menarik. Dan singkatnya, aku tidak menghasilkan $100.000 tahun itu. Kami memperoleh $92.327. Tapi apakah menurutmu kami kecewa dan merasa gagal? Tidak, kami menganggapnya luar biasa. Istriku berkata padaku, kalau seperti ini, apa mungkin kita bisa mencapai $1 juta? Aku bilang, aku tidak tahu, aku rasa bisa, kita coba saja. Penerbitku menulis cek royalti untuk buku Chicken Soup for the Soul pertama kami. Dia membubuhkan gambar wajah tersenyum pada tanda tangannya. Karena itu cek $1 juta pertama yang dia buat. Jadi, aku tahu dari pengalamanku karena aku ingin menguji apakah rahasia itu benar-benar ampuh. Kami mengujinya dan ternyata memang berhasil. Kini aku menjalani hidup dengan cara seperti itu setiap harinya. Bisa kubayangkan apa yang dipikirkan orang-orang yang menonton acara ini. Mereka memikirkan bagaimana cara menarik lebih banyak uang dalam hidupku. Bagaimana mendapatkan lebih banyak uang. Bagaimana mendapatkan lebih banyak kekayaan. Karena aku menyukai pekerjaanku.
Bagaimana aku mengatasi hutang kartu kreditku dan menyadari mungkin ada batas penghasilan yang kuperoleh karena uang itu datang dari pekerjaanku. Bagaimana aku bisa menghasilkan lebih banyak? Berniatlah. Ini kembali pada salah satu hal yang kita bicarakan saat membahas rahasia itu. Tugas Anda menyatakan yang Anda inginkan dalam katalog alam semesta. Jika salah satunya adalah uang, katakan berapa jumlahnya. Aku ingin dapat penghasilan tidak terduga sebesar $25.000 dalam 30 hari ke depan, atau apapun keinginan Anda. Anda harus bisa mempercayainya. Kebanyakan orang bertujuan melunasi hutang. Itu akan membuat Anda berhutang selamanya. Anda menarik apa yang Anda pikirkan. Anda akan berkata, aku berniat melunasi hutang. Jika Anda memikirkan hutang, Anda akan menarik hutang. Buat program pembayaran hutang otomatis, lalu mulailah berfokus pada kemakmuran. Orang sering bilang padaku, mereka ingin menggandakan penghasilan dalam setahun. Tapi saat melihat tindakan mereka, mereka tidak melakukan apapun untuk mewujudkannya. Kita tahu mereka akan berkata, aku tidak mampu membelinya, dan coba tebak. Keinginanmu adalah perintah bagiku. Jika fokus pada kekurangan dan hal-hal yang tidak Anda miliki, Anda akan meributkannya dengan keluarga, membahasnya dengan teman, dan mengatakan pada anak-anak Anda bahwa Anda tidak punya uang. Kita tidak punya uang, dan kita tidak mampu membelinya. Coba tebak, Anda tidak akan pernah mampu membelinya karena Anda menarik lebih banyak hal yang tidak Anda miliki. Jika Anda ingin harta yang berlimpah, dan jika Anda ingin kemakmuran, fokuslah pada hal-hal itu. Saat pertama kali memahami rahasia itu, aku menerima banyak sekali tagihan, dan tiap hari aku menerima setumpuk surat tagihan. Aku berpikir bagaimana cara mengubah situasi ini. Hukum ketertarikan menyatakan bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda pikirkan. Jadi ku ambil lembaran mutasi bank dan menghapus jumlah totalnya, lalu menggantinya dengan angka yang baru. Aku tuliskan jumlah yang kuinginkan dari rekening bankku. Bagaimana kalau aku membayangkan dikirimi cek, lalu kubayangkan menerima banyak sekali kiriman cek. Dalam waktu 1 bulan, keadaan mulai berubah menjadi luar biasa sekali. Dan kini aku hanya menerima kiriman cek. Tagihan yang kuterima lebih banyak ceknya. Aku diajarkan untuk bekerja keras mendapatkan uang. Jadi, aku menggantikannya dengan uang datang dengan mudah. Pada awalnya terasa seperti kebohongan. Dan pikiranmu berkata, dasar pembohong itu kan sulit. Anda harus menonton perubahan pikiran yang terjadi selama beberapa saat. Untuk menciptakan kekayaan dibutuhkan kerangka berpikir. Intinya adalah cara Anda berpikir. Sekitar 80% pelatihan yang kulakukan berkaitan dengan psikologi seseorang dan cara mereka berpikir. Aku tahu mereka berpikir, Anda bisa melakukannya tapi aku tidak. Semua orang punya kemampuan mengubah hubungan dan perbincangan yang mereka lakukan tentang uang. Aku mendapati banyak orang yang menghasilkan sejumlah besar uang, tapi gagal dalam hubungan antar manusia. Itu istilah teknisnya. Sebenarnya itu bukan kemakmuran. Anda bisa mengejar uang dan menjadi kaya, tapi itu tidak menjamin Anda makmur. Tidak berarti uang bukan bagian dari kemakmuran. Uang juga bagian penting, tapi itu hanya bagian kecil saja. Lalu aku bertemu banyak orang yang spiritual, tapi selalu sakit dan tidak punya uang. Itu juga bukan kemakmuran. Kehidupan dirancang untuk makmur dalam segala bidang. Kebanyakan orang dalam budaya barat berupaya meraih kesuksesan. Mereka ingin punya rumah dan juga bisnis yang menguntungkan mereka. Mereka ingin hal-hal jasmani. Kami mendapati dari penelitian bahwa hal-hal fisik tidak menjamin apa yang benar-benar kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Jadi kita mengejar hal-hal fisik, karena berpikir itu akan membuat kita bahagia. Tapi itu terbalik. Anda perlu mengejar ketenangan dan kebahagiaan batin terlebih dahulu. Semua hal-hal fisik itu akan menyusul. Arti rahasia itu bagiku yaitu kita adalah pencipta dalam alam semesta kita, dan tiap keinginan yang ingin kita ciptakan akan terwujud dalam kehidupan kita. Karena itu setiap keinginan, pikiran, dan perasaan Anda sangatlah penting, karena semua itu akan terwujud. Pada suatu hari aku masuk ke dalam rumah seorang sutradara seni dari produser film ternama. Dan di setiap sudut rumahnya ia memajang lukisan seorang wanita yang nyaris tanpa busana dan ditutupi selembar kain dengan berpose seperti ini. Seolah dia berkata, aku tidak melihatmu, aku tidak melihatmu. Begitulah. Lalu ku katakan, ku rasa hubungan asmaramu bermasalah.
Apa kau seorang paranormal? Bukan, tapi coba lihat. Anda memajang gambar wanita itu di 7 tempat berbeda. Aku suka lukisan itu, aku yang melukisnya. Kubilang itu lebih buruk lagi, karena Anda mencurahkan seluruh daya cipta dan kreativitas Anda ke dalamnya. Ia seorang pria tampan, dan ia dikelilingi banyak aktris, karena itu adalah pekerjaannya. Tapi dia tidak memiliki cinta. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Mengencani 3 wanita dalam seminggu. Baiklah, lukis diri Anda dengan 3 wanita, dan pajang lukisan itu di setiap sudut. Enam bulan kemudian aku bertemu dengannya dan aku bertanya tentang kehidupan cintanya. Luar biasa. Banyak wanita menelponku dan ingin mengencaniku. Karena itu permintaan Anda. Aku berkencan 3 kali seminggu. Dan mereka memperebutkanku. Baguslah. Tapi aku ingin sedikit kestabilan. Aku ingin menikah dan menikmati cinta. Kalau begitu, lukislah, oke? Lalu ia melukis suatu hubungan romantis yang indah. Dan setahun kemudian ia menikah dan berbahagia. Dan dia menyatakan satu keinginan lagi. Ia mengharapkannya bertahun-tahun dalam hati, tapi tidak pernah terjadi. Dan harapannya itu tidak pernah terwujud karena sisi luarnya, yaitu rumahnya, selalu bertentangan dengan keinginan hatinya setiap hari. Jadi jika Anda mengetahui hal ini, mulailah menerapkannya. Dalam suatu hubungan, pertama-tama penting untuk memahami siapa yang memasukinya. Bukan memahami pasanganmu, tapi memahami dirimu sendiri. Bagaimana Anda bisa berharap orang lain senang bersama Anda, padahal Anda sendiri tidak senang? Sekali lagi, hukum ketertarikan atau rahasia itu akan mewujudkannya dalam hidup Anda dan Anda harus menyatakannya dengan jelas. Pertimbangkan pertanyaan ini. Apakah Anda memperlakukan diri sendiri seperti Anda ingin diperlakukan oleh orang lain? Anda menjadi solusi bagi diri sendiri. Jangan berpikir Anda berhutang padaku dan perlu memberi lebih banyak lagi. Bahkan sebaliknya, beri lebih banyak pada diri Anda sendiri. Luangkan waktu untuk memuaskan kebutuhan Anda sendiri, sehingga Anda bisa memberi dengan melimpah. Aku memasuki banyak hubungan dengan harapan pasanganku akan menunjukkan kecantikanku. Karena aku tidak menyadari kecantikanku. Waktu dulu aku masih kecil, pahlawanku adalah Bionic Woman, Wonder Woman, atau Charlie's Angels. Meski mereka hebat, penampilan mereka tidak sepertiku. Baru setelah aku jatuh cinta pada Lisa, kulit coklatku, bibir tebalku, pinggul besarku, rambut keritingku, baru setelah aku jatuh cinta pada diriku sendiri, seluruh dunia bisa mencintai diriku juga. Ada sesuatu yang luar biasa pada dirimu. Aku telah mempelajari diriku selama 44 tahun dan rasanya aku ingin mencium diriku sendiri. Jika Anda menyukai diri sendiri, itu bukanlah suatu keangkuhan. Itu adalah respek yang sehat pada diri sendiri. Dengan begitu Anda bisa mengasihi orang lain. Dalam hubungan kita seringkali mengeluh tentang orang lain. Rekan kerjaku sulit diajak bekerja sama. Suamiku membuatku kesal. Anak-anakku malas sekali. Kita selalu fokus pada orang lain. Tapi agar suatu hubungan bisa berhasil, kita perlu fokus pada apa yang kita hargai dari orang itu. Bukan pada apa yang tidak kita sukai. Saat kita mengeluhkan sesuatu, kita akan semakin sering mendapatkannya. Bahkan dalam hubungan yang bermasalah, keadaan tidak berjalan lancar, tidak akur, dan seseorang membuat Anda kesal. Aku sudah berusaha untuk mengerti siapa dirimu. Anda masih bisa mengubah hubungan itu. Ambil kertas dan selama 30 hari mendatang, duduk dan tuliskan semua hal yang Anda hargai tentang orang itu. Pikirkan semua alasan yang membuat Anda menyayanginya. Anda menghargai selera humornya atau dukungannya. Anda akan mendapati bahwa saat Anda berfokus untuk menghargai dan mengakui kelebihan mereka, Anda akan semakin sering menerimanya, dan masalahnya akan menghilang. Seberapa keras pun kita mencoba, kita tidak akan bisa mengendalikan orang lain. Jadi jika seseorang pulang dalam keadaan kesal, dan Anda sedang bahagia, saat itu Anda berada di tempat yang berbeda dari mereka. Kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri melalui hukum ketertarikan. Seringkali Anda memberi kesempatan pada orang lain untuk menciptakan kebahagiaan untuk Anda. Seringkali mereka gagal untuk menciptakannya. Kenapa? Karena hanya satu orang yang bisa mengendalikan kebahagiaan dan kedamaian Anda. Andalah orangnya.
Bahkan orang tua, anak, pasangan hidup, atau orang-orang terdekat Anda tidak berkuasa menciptakan kebahagiaan bagi Anda. Kebahagiaan ada dalam diri Anda sendiri.